Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan keempat. Seluruh umatku yang melayani di hadapanku perlu merenungkan kembali masa lalu. Apakah kasih-Mu untukku dicemari oleh kenajisan? Apakah kesetiaan-Mu kepadaku murni dan sepenuh hati? Apakah pengetahuan-Mu tentangku benar? Seberapa besarkah ruang dalam hati Engkau sekalian untukku? Apakah aku memenuhi seluruh isi hati Engkau sekalian? Seberapa banyak firman-Ku terlaksana dalam diri Engkau sekalian? Jangan menganggapku bodoh. Semua hal ini sangat jelas bagiku. Hari ini, saat suara penyelamatanku diutarakan, apakah kasih Engkau sekalian bertambah untukku? Sudahkah bagian dari kesetiaan-Mu terhadapku menjadi suci? Apakah pengetahuan-Mu tentangku semakin mendalam? Apakah pujian di masa lalu menjadi dasar kukuh bagi pengetahuan Engkau sekalian pada hari ini? Seberapa banyak batin Engkau sekalian dipenuhi oleh Roh-Ku? Seberapa besarkah ruang dalam diri Engkau sekalian untuk gambarku? Apakah perkataanku menghantam titik lemah Engkau sekalian? Apakah Engkau sekalian benar-benar merasa bahwa tiada lagi tempat untuk menyembunyikan rasa malumu? Apakah engkau sungguh percaya bahwa engkau tidak memenuhi syarat menjadi umatku? Jika engkau sekalian sama sekali tidak memahami pertanyaan di atas, ini menunjukkan bahwa engkau sedang memancing di air keruh, bahwa engkau hadir hanya sekadar memenuhi kuota, dan pada waktu yang telah ditentukan olehku, engkau pasti akan dilenyapkan dan dilemparkan ke dalam jurang maut untuk kedua kali. Inilah firman peringatanku, dan siapapun yang menganggap enteng hal tersebut akan dihantam oleh penghakimanku, dan pada waktu yang ditetapkan akan dilanda oleh bencana. Bukankah begitu? Apakah aku masih perlu memberikan contoh untuk menggambarkan ini? Haruskah aku berbicara lebih lugas untuk memberi sebuah contoh untuk engkau sekalian? Sejak waktu penciptaan hingga hari ini, banyak orang telah mendurhakai firman-Ku, sehingga dicampakkan dan dilenyapkan dari arus pemulihan-Ku. Akhirnya, tubuh mereka musnah dan roh mereka dicampakkan ke dunia orang mati. Dan bahkan hari ini, mereka masih mendapatkan penghakiman pedih. Banyak orang telah mengikuti firman-Ku, namun mereka telah menentang pencerahan dan penerangan-Ku, sehingga telah disingkirkan oleh-Ku dan berada di bawah wilayah kekuasaan iblis dan menjadi orang yang menentang-Ku. Hari ini, semua orang yang menentang-Ku secara frontal hanya menaati bagian kulit dari firman-Ku dan tidak menaati substansi firman-Ku. Ada banyak juga yang sekadar mendengarkan firman yang aku ucapkan kemarin, yang menyimpan sampah masa lalu dan tidak menghargai buah yang dihasilkan di hari ini. Semua orang ini tidak hanya ditawan oleh iblis, namun juga sudah menjadi para pendosa kekal, serta menjadi musuh-musuhku, dan mereka menentangku secara frontal. Orang seperti itu adalah objek penghakimanku pada puncak kemurkaanku, dan hari ini mereka masih buta, masih berada di dalam penjara bawah tanah nan gelap, yang berarti orang tersebut adalah mayat busuk nan kaku yang dikendalikan oleh iblis, karena mata mereka telah diselubungi olehku. Aku berkata bahwa mereka buta. Alangkah baik memberikan contoh sebagai rujukan engkau sekalian, sehingga dapat belajar darinya. Saat menyebut Paulus
engkau sekalian akan memikirkan riwayat hidupnya dan beberapa kisah tentang dirinya yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia diajari oleh orang tuanya sejak usia belia dan menerima hidupku, dan sebagai hasil dari predestinasiku, dia memiliki kualitas yang aku perlukan. Di usia 19 tahun, dia membaca berbagai buku tentang kehidupan. Jadi, aku tidak perlu membahas secara mendetail tentang bagaimana, karena kualitas dirinya dan karena pencerahan dan peneranganku, dia tidak hanya bisa berbicara dengan beberapa wawasan tentang perkara rohani, namun juga mampu memahami niatku. Tentu saja, ini tidak mengecualikan gabungan faktor internal dan eksternal. Meski demikian, satu celah pada dirinya adalah karena talentanya. Dia sering menjadi fasih lidah dan sombong. Sebagai akibat, karena ketidaktaatannya, sebagian dari itu secara langsung mewakili penghulu malaikat. Ketika aku menjadi daging untuk pertama kali, dia berusaha sekuat tenaga untuk menolakku. Dia adalah salah satu dari mereka yang tidak mengetahui firman-Ku, dan tempatku dalam hatinya telah sirna. Orang semacam itu menentang keilahianku secara frontal dan dihantam olehku, dan akhirnya mau sujud menyembah serta mengakui segala dosa mereka. Karena itu, setelah aku memanfaatkan kemahirannya, yaitu setelah dia bekerja untukku selama beberapa waktu, dia sekali lagi jatuh ke tabiat lamanya. Dan meski dia tidak membangkang terhadap firman-Ku secara langsung, dia tidak menaati bimbingan batiniah dan pencerahan-Ku, sehingga semua yang sudah dia lakukan di masa lalu adalah sia-sia. Dengan kata lain, mahkota kemuliaan yang dibicarakannya telah menjadi perkataan kosong, hasil imajinasinya sendiri. Karena sampai hari ini, dia masih berada dalam penghakimanku di tengah ikatanku. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa siapapun yang menentangku, dengan menentang bukan hanya diriku dalam daging, tetapi yang lebih penting, firman-Ku dan roh-Ku yang berarti keilahianku, menerima penghakimanku dalam daging mereka. Ketika roh-Ku meninggalkanmu, engkau jatuh terjerembab, langsung menuju dunia orang mati. Dan meski tubuh dagingmu berada di bumi, engkau seperti seseorang yang sakit jiwa. Engkau sudah kehilangan akalmu, dan segera merasa seolah-olah engkau adalah mayat. Sehingga engkau memohon kepadaku untuk segera mengakhiri dagingmu. Sebagian besar dari engkau sekalian yang memiliki roh sangat menghargai semua keadaan ini, dan aku tidak perlu mengatakan lebih detail. Di masa lalu, ketika aku bekerja dalam kemanusiaan yang biasa, kebanyakan orang sudah mengukur diri mereka sendiri terhadap kemurkaan dan kemegahanku, dan sudah mengetahui sedikit kebijaksanaan dan watakku. Hari ini, aku berbicara dan bertindak langsung dalam keilahian, dan masih ada beberapa orang yang akan melihat kemurkaan dan penghakimanku dengan mata kepala mereka sendiri. Lebih lagi, pekerjaan utama dari bagian kedua dari masa penghakiman adalah untuk membuat semua umatku mengetahui perbuatanku dalam daging secara langsung, dan agar engkau sekalian dapat melihat langsung watakku. Namun, karena aku berada dalam rupa daging, aku memikirkan kelemahan engkau sekalian. Harapanku adalah bahwa engkau sekalian tidak memperlakukan roh, jiwa, dan tubuhmu sebagai mainan, dengan seenak hati mendedikasikannya untuk iblis. Lebih baik menghargai semua yang engkau miliki dan tidak memperlakukannya seperti permainan. Karena hal semacam itu berhubungan dengan nasib engkau sekalian. Apakah engkau sekalian sungguh mampu memahami makna sejati dari firman-Ku?
Apakah engkau sungguh mampu memikirkan perasaanku yang sebenarnya? Apakah engkau sekalian bersedia menikmati berkat-Ku di bumi, berkat yang serupa dengan yang ada di surga? Apakah engkau bersedia untuk menyikapi pemahaman tentang diriku dan kenikmatan firman-Ku dan pengetahuan tentang diriku sebagai hal paling berharga dan bermakna dalam hidup engkau sekalian? Apakah engkau benar-benar dapat sepenuhnya tunduk kepadaku tanpa memikirkan masa depanmu sendiri? Apakah engkau semua benar-benar dapat merelakan dirimu untuk dihukum mati olehku dan dipimpin olehku seperti seekor domba? Adakah di antara engkau sekalian yang mampu mencapai hal seperti itu? Mungkinkah semua yang diterima olehku dan menerima janjiku adalah orang yang memperoleh berkat-Ku? Sudahkah engkau sekalian memahami apapun dari firman ini? Jika aku menguji engkau sekalian, dapatkah engkau sekalian benar-benar tunduk pada pengaturanku dan di tengah semua ujian ini mencari niatku dan merasakan hatiku? Aku tidak ingin engkau dapat mengucapkan banyak kata menyentuh atau menceritakan banyak kisah menarik, namun aku meminta agar engkau dapat memberikan kesaksian baik untukku, dan bahwa engkau dapat sepenuhnya dan secara mendalam masuk ke dalam kenyataan. Jika aku tidak berbicara secara langsung, bisakah engkau meninggalkan segala sesuatu di sekitarmu dan membiarkan dirimu digunakan olehku? Bukankah ini kenyataan yang diperlukan olehku? Siapakah mampu memahami makna dalam firman-Ku? Namun, aku meminta agar engkau semua tidak lagi terbebani oleh perasaan was-was, agar engkau bersikap proaktif dalam jalan masukmu dan memahami substansi firman-Ku. Ini akan mencegahmu salah memahami firman-Ku dan tidak mendapat kejelasan mengenai makna-Ku, sehingga melanggar ketetapan administratif-Ku. Aku berharap engkau sekalian memahami niatku untuk engkau sekalian dalam firman-Ku. Jangan lagi memikirkan masa depanmu dan bertindaklah sebagaimana engkau sekalian bertekad di hadapanku untuk menyerahkan diri pada pengaturan Tuhan dalam semua hal. Semua yang berada dalam rumahku harus melakukan sebanyak mungkin yang mereka bisa lakukan. Engkau harus mempersembahkan dirimu yang terbaik pada bagian terakhir dari pekerjaanku di bumi. Apakah engkau sungguh-sungguh bersedia melakukan hal tersebut?